Oke, hari ini kita akan mulai mendengarkan sharing. Saya ingin melakukan sharing tidak lepas dari tema kita, yaitu penyembahan dan hikmat, saudara. Dalam hidup kita, kita selalu mungkin diperhadapkan dengan persoalan ataupun tantangan dalam hidup kita. Pertanyaan saya adalah, biasanya kalau saudara sedang mengalami tantangan atau persoalan dalam hidup saudara, atau pergumulan, atau sesuatu yang berulang kali saudara hadapi, saudara alami kesalahan yang berulang-ulang, atau saudara mengalami kesulitan yang sama berulang-ulang, biasanya apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara biasanya lakukan? Saya dalam hidup sehari-hari saya melihat banyak orang yang mungkin pengalaman masa lalunya itu pernah mengalami misalnya masalah A. Dia sudah coba berulang kali berbagai metode sehingga dia menemukan satu metode yang berhasil menurut dia. Maka metode ini akan dia anggap sebagai jawaban. Oleh sebab itu kelak kalau misalkan ada terjadi masalah A juga yang sama, biasanya dia akan mencoba menggunakan cara yang pernah berhasil dalam hidupnya. Itu sangat normal dan itu sangat banyak terjadi, saudara. Oleh sebab itu, orang-orang seperti ini akan memberi kesaksian bahwa cara ini ampuh. Kalau misalkan ada teman atau saudara dia yang mengalami persoalan A ini, maka dia akan sharing caranya dia keluar dari masalah A itu. Nah, persoalannya orang lain yang mengalami masalah yang A tadi menggunakan metode Anda dan tidak berhasil, biasanya dia kecewa. Sayangnya dia nggak kecewa sama saudara, tapi dia kecewa sama Tuhan. Karena apa? Karena saudara mungkin berpikir itu dari Tuhan. Nah, atau persoalan B, saudara bukan pakai metode, tapi saudara ditolong oleh seseorang. Maka saudara berpikir bahwa setiap kali ada masalah, selalu pasti ada orang yang akan tolong saudara. Dan itu juga sudah menjadi pengalaman, dan itu sudah berulang kali terjadi. Apalagi kalau keadaan itu sudah berulang kali, maka saudara akan berpikir bahwa itu adalah jalan keluarnya. Oleh sebab itu kalau ada teman atau saudara yang mengalami hal yang sama lagi, persoalan B, maka saudara akan bilang, temukanlah seseorang seperti saya menemukan si A, si B, si C. Maka dia akan menolong. Biasanya saya tahu. Saya tidak mempersalahkan orang-orang yang sudah keluar dari masalahnya, walaupun dia dapat metodenya, karena dia punya pengalaman dalam hal itu, atau dia memang sudah ditolong, karena Tuhan memang mengirimkan seseorang untuk menolong dia. Oleh sebab itu saudara, hari ini saya tidak mengajarkan metode, saya tidak mengajarkan cara, tetapi saya ingin saudara melihat dari Alkitab. Saudara dan saya perlu diingatkan melalui firman Tuhan. Bagaimana ketika beberapa orang yang kita akan baca kisah hidupnya itu mengalami persoalan, saudara. Apa yang mereka lakukan dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Mari kita sama-sama melihat. Saya akan mulai dari seorang yang sangat terkenal, yaitu Raja Daud, saudara. Saudara tahu bahwa Raja Daud ini kurang kerjaan ya. Dia santai-santai, dia melirik-lirik, tiba-tiba dia melihat Batseba. Saya yakin perempuan ini istrinya Uria pasti sangat cantik penampilannya. Kalau tidak mungkin seorang raja yang sudah punya istri dan gundik atau selir masih bisa tertarik pada perempuan ini, walaupun dia sudah bersuami. Saya yakin secara fisik mungkin, secara apa yang dia lihat, dengan mata kepalanya Raja Daud, pasti perempuan ini sangat menarik. Oleh sebab itu dia jatuh ke dalam sebuah dosa perzinahan, saudara. Kita sabar dulu, kita jangan menghakimi dia dulu, karena kita sebenarnya belum kenal siapa itu Raja Daud. Kita nggak tahu mungkin secara tepat sebenarnya apa yang dia rasakan pada saat itu. Ya, tapi saya langsung skip lompat. Setelah itu terjadi, singkat cerita dia telah punya anak, saudara. Hasil perzinahannya, dan Uria pun sudah mati, suaminya Batseba sudah mati. Itu pun sudah disetting sama dia, sehingga suaminya mati dia bisa ambil istrinya menjadi istri dia. Nah, mereka sempat punya anak dari hasil perzinahan tersebut. Nah, kita lihat lompat di 2 Samuel pasal 12, dimulai dari ayat 1. Saya akan baca ayat hari ini dengan satu pasal ya,
Satu pasal begitu. Walaupun terkesan panjang, tapi seperti yang saudara biasa sudah dengar saya baca ya ayat-ayat di Alkitab itu, saya tidak lambat-lambat, saya bacanya cepat juga saudara, tidak usah khawatir. Mulai dari ayat 1. Tuhan mengutus Natan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Saudara tahu dan sangat familiar dengan cerita Nabi Natan ketika dia datang kepada Daud. Sebenarnya dia datang untuk menjelaskan satu perumpamaan bahwa sebenarnya kejadian ini hanya satu perumpamaan dan kejadian ini sebenarnya yang memang dilakukan oleh Raja Daud. Saudara pasti sudah tahu, tapi biarlah kita kembali membacanya hari ini. Apa reaksi Daud pada waktu itu? Ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah. Saudara, saya nggak tahu apakah pada saat saudara sendiri melakukan kesalahan, saudara tidak menyadari. Seandainya orang lain melakukan kesalahan sama seperti yang saudara sudah lakukan, mungkin saudara bisa marah juga. Kalau ada orang kayak gitu, saya akan bunuh orang itu. Ternyata orang itu adalah saudara sendiri. Saudara melakukan kesalahan yang sama. Tetapi pada detik ini, mungkin kalau kita tidak sadar, maka kita juga bisa menghakimi orang itu. Kita semua melakukan banyak kesalahan dalam hidup kita. Kita semua layak untuk dihukum, saudara. Bahkan kalau kita sendiri jadi hakim pun, saudara, kalau kita melihat apa yang kita lakukan, tentu kita juga tidak setuju. Betul nggak, saudara? Atau saya tidak tahu apakah itu saya saja, atau saudara merasa apa yang saudara lakukan semuanya sudah benar, atau ada hal-hal yang saudara sampai hari ini juga sebenarnya tidak bisa maafkan dari diri saudara. Kesalahan yang kita lakukan. Kita nggak bisa ampuni, kita nggak bisa maafkan. Cuman pada tahap ini Raja Daud sama sekali nggak menyadari, saudara. Ketika diceritakan cerita seperti itu oleh Nabi Natan, dia masih belum sadar itu adalah dirinya, saudara. Ya, dia masih berpikir bahwa itu memang ada kejadian seperti itu, maka dia marah. Katanya apa? Ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Bayangkan ya kalau dia tahu itu adalah dia menghukum mati dirinya, saudara. Ayat 6, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Mau ganti ke siapa? Suaminya pun dia bunuh. Ya, dia kalau mau kembalikan istrinya Uria kepada Uria pun udah nggak bisa, karena Uria sudah dia bunuh. Dia sudah setting ke dalam pertempuran, sehingga memang dia mati. Dan dia ambil istrinya ini. Kalau kejadian seperti anak domba itu diambil, kemudian dikembalikan masih gampang, saudara. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan yang sudah nggak bisa kita kembalikan ke asal. Kita nggak bisa lagi fix atau kita bisa mengubah, memperbaiki kesalahan yang kita lakukan kepada keadaan sebelumnya, saudara. Kadang-kadang apa yang kita lakukan, kesalahan kita itu berakibat terlalu fatal, sehingga kita pun udah nggak bisa kembalikan kepada keadaan sebenarnya. Tidak mungkin Daud bisa membangkitkan kembali Uria dan kembalikan istrinya. Tidak mungkin. Mari kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Ayat 6 harus diganti ya. Dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ayat 7. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Kalau Nabi berbicara kepada raja, saudara, atas nama Tuhan seperti ini, itu sangat serius, saudara. Sangat-sangat serius. Raja itu biasanya didampingi oleh nabi dan penasehat. Dan nabi-nabi ini adalah penyambung lidah dari Tuhan. Nah, raja itu mendengarkan firman itu biasanya lewat nabi. Termasuk kali ini,
termasuk kali ini pada saat dia sudah bersalah, saudara. Berfirmanlah, beginilah firman Tuhan katanya kan. Tuhan mengingatkan bahwa dia itu sampai hari ini menjadi raja itu juga karena Tuhan. Tuhan ingatkan kembali. Tuhan berfirman mengingatkan siapa Daud. Siapa Daud. Biarlah firman Tuhan juga sering kali mengingatkan siapa kita. Dari mana Tuhan selamatkan kita. Apakah kita layak sebelum ini menerima keselamatan itu. Terlalu besar anugerahnya. Sehingga kita ingat oleh karena firman. Ayat 8, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Diingatkan siapa dia dan bagaimana Tuhan sudah mengubah hidupnya dari buronan menjadi raja. Dari orang yang diburu menjadi penguasa. Bahkan musuh-musuhnya ditaklukkan oleh Tuhan dan diberikan kepada dia. Kuasanya begitu besar. Ayat 10, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu untuk menjadi istrimu. Mungkin saudara, kalau kita melihat seperti ini, terkesan memang apa yang Daud lakukan itu sesungguhnya telah menghina Tuhan. Karena itu sedang mengatakan apa? Apa yang kau berikan kepadaku belum cukup. Aku masih butuh seorang perempuan cakep ini. Batseba, istrinya orang. Semua sudah diberikan. Masih kurang juga, itu sama dengan penghinaan sama Tuhan. Karena Tuhan telah berikan begitu banyak. Kalau masih kurang, Tuhan masih mau tambah. Kurang apa lagi? Tapi perlakuan apa yang dilakukan oleh Daud ini sungguh adalah sebuah penghinaan. Dan ayat 12, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan. Saudara lihat ya, istilahnya tanpa tedeng aling-aling, tanpa banyak basa-basi, tanpa membela diri, Daud dengan segera mengatakan di ayat 13, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi responnya begitu cepat ya saudara. Daud tidak pakai alasan, dia langsung mengaku bersalah. Dan Natan pun dengan cepat berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Artinya, pribadi Daud ini tidak akan disentuh apa-apa. Pribadi Daud ini tidak akan disentuh apa-apa. Karena Daud tahu dia sudah bersalah. Ayat 14, walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ayat 15, kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Saudara lihat betapa tulusnya hati Daud pada waktu itu. Karena dia sudah tahu dia bersalah dan dia benar-benar memohon kepada Allah karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun. Sekali lagi saya tidak mengajarkan metode ya saudara. Jangan saudara salah paham kemudian kalau saudara merasa oh iya melakukan kesalahan. Tiru saja apa yang Daud lakukan. Mungkin Tuhan bisa berbelas kasih. Tahu kenapa saudara? Kalau dia sampai berpuasa dengan tekun, kemudian apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Dia lakukan semua yang nampak rohani saudara. Mari kita lihat hasil apa yang dia lakukan dengan metode dia itu ya. Maka datanglah walaupun hatinya menyesal ya saudara, walaupun hatinya menyesal. Saudara lihat apa yang dia lakukan ya. Ayat 17, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Jadi dia itu sangat menyesal, dia sangat terpukul dengan kesalahan yang dia sudah lakukan. Orang mau hibur dia pun nggak bisa, ajak makan juga nggak mau. Ya kan, tidur nggak enak, makan tidak enak saudara ya. Ayat 18, pada hari yang ke-7, walaupun dia sudah berdoa, minta ampun, dia sudah berulang kali sujud ya, pada hari ke-7 tetap mati anak itu. Makanya saudara, bukan metode yang kita mau pelajari di sini ya saudara ya.
Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Kalau saya kasih tahu anaknya mati, sebelum mati saja sudah nggak mau dengar. Gimana kalau kita kasih kabar anaknya sudah mati? Jangan-jangan bunuh diri ini si Daud katanya kan. Ayat 19, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia. Ya Daud walaupun begitu tidak bodoh ya, dia melihat kasak kusuknya pegawainya sudah tahu pasti ada sesuatu yang gak beres. Dia mengerti bahwa anak itu sudah mati. Lihat apa yang Daud lakukan. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Saya rasa dia pun tahu risikonya anak ini pasti mati gitu. Jawab mereka, sudah. Perhatikan ayat 20 saudara. Ketika apa yang diharapkan untuk memperbaiki kesalahan, tidak punya kesempatan sama sekali. Anak itu ternyata harus mati juga. Perhatikan ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Saudara, jangan terlalu, saya tahu saudara mungkin pernah lakukan kesalahan, saudara menyesal, saudara minta ampun, saudara ingin sekali memperbaiki kesalahan saudara, dan akhirnya itu tidak bisa juga, sampai akhirnya seperti yang dialami Daud, anaknya akhirnya mati juga. Tapi saudara lihat, Daud sesungguhnya bangkit kembali, dia lahir baru. Dia mau makan, dia tidak merajuk, dia tidak juga bersungut-sungut, dia juga tidak seperti enggak mau melanjutkan hidup. Ternyata pegawai-pegawai Daud yang mereka khawatirkan itu tidak terbukti. Ternyata Daud malah begitu tahu ini sudah enggak ada harapan dan memang sudah mati, ya sudah, ini adalah babak baru dalam hidupnya. Saudara, saya berdoa hari ini, saudara memiliki babak baru. Ketika saudara terlalu sering memikirkan apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu saudara. Mungkin akibat dari perbuatan saudara sendiri, saudara mengalami banyak kesulitan pada hari ini. Tapi saya ingin saudara lihat hari ini, ketika seorang Raja Daud, dia menyadari dan tidak tertolong lagi pun, dia akhirnya masuk ke babak yang baru dalam hidupnya. Kemudian ayat 21, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Bingung ya? Jawabnya ayat 22, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku hingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Maksudnya, aku bisa nyusul dia mati, nggak mungkin dia bisa hidup kembali cari aku gitu loh. Jadi saya bisa menilai, walaupun anak ini anak haram ya, karena hasil perzinahan, tapi saya rasa Daud tetap mengasihi dia. Buktinya dia mau sampai melakukan itu. Ayat 24, kemudian Daud menghibur hati Batseba. Ternyata Daud ini selain dia sendiri sedih, dia tahu Batseba juga sedih. Dia hibur Batseba, istrinya, sekarang statusnya istri ya saudara ya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Sekali lagi saudara, bukan metode. Ya, jangan gagal paham, oke? Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija. Halo Dija. Oleh karena Tuhan. Amin. Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara petik dari Daud ini saudara. Kesalahan yang dia lakukan menyebabkan dia harus menerima konsekuensi dari kesalahan dia, tetapi dia tidak berhenti sampai di situ, dia bangkit kembali dan dia move on saudara. Dia move on. Dia move on. Bukan metode bagaimana dia menyelesaikan dan akhirnya dia dapat Salomo, tetapi saya melihat ketika itu dia matanya tertuju pada Tuhan. Dan kemudian
Dia menyembah Tuhan setelah itu. Saudara perhatikan tadi, setelah dia tahu anaknya mati, dia beres-beres, dia bersihkan diri, dia masuk ke bait Allah. Dia menyembah Tuhan, dia sujud kepada Tuhan. Dia bukan kecewa, karena memang udah jelas dia yang salah. Saya nggak tahu saudara, kalau saudara punya kekecewaan sama Tuhan selama ini, karena saudara minta sesuatu, pertolongan, dan dia nggak tolong. Padahal, kekecewaan kita itu nggak berdasar. Karena Tuhan nggak pernah salah, itu mungkin karena kita sendiri yang bersalah dan kita masuk dalam kesulitan. Kita minta Tuhan tolong, kita harap Tuhan tolong dengan cara kita. Tapi Tuhan tidak menunjukkan pertolongan sesuai cara kita dan kita kecewa sama Dia. Ini kisah pertama saudara untuk hari ini. Saya mau kita melihat lagi kisah kedua di 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ini juga cerita yang sangat terkenal di kalangan orang percaya, orang Kristen ya. Saya akan bacakan dari ayat 1 dan seterusnya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Munim. Jadi ini dalam keadaan normal, tidak ada apa-apa ya. Tidak sedang jaga-jaga pengen berperang, siapa lagi kita perangi, enggak ya. Dalam keadaan normal. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Ini kabar ya. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Saudara lihat ya, Yosafat ini raja dan dia takut. Kalau ada dengar kabar jadi takut, kalau saudara merasa, kok aku begitu ya, dengar kabar langsung takut ya. Saudara, wajar sih, kenapa? Karena raja pun bisa begitu. Tapi kita tetap perhatikan apa yang terjadi setelah itu. Kita jangan berhenti kalau baca firman Tuhan, kita lihat awalnya seperti apa, tengah seperti apa, dan akhirnya bagaimana saudara. Karena kita akan selalu punya akhir yang baik di dalam Kristus. Amin. Nah, kemudian di ayat 3 menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Keputusan yang dibuat oleh Yosafat adalah mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Saya melihat ada yang unik ya saudara, ketika orang itu zaman dulu kalau berdoa. Dia bisa cerita dulu kebaikan Tuhan, dia bisa cerita dulu kisah kemarin-kemarin, nenek moyang kami sudah engkau tolong segala macam. Saya merasa kayak menggombal Tuhan, seringkali menggombali Tuhan. Tapi hari ini sekali lagi kata kuncinya, bukan metode saudara. Karena saya juga melihat banyak orang gombalin Tuhan dan gak terjadi apa-apa. Dia pikir kalau doa itu harus panjang-panjang, harus enak kedengarannya. Yesus patahkan itu semua. Justru dia bilang kalau berdoa jangan bertele-tele. Ya kan? Langsung katakan apa yang dalam hatimu gitu kan. Tapi saya tidak menyalahkan. Karena kadang-kadang hati kita ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, worship. Kata-kata yang muncul. Saya tahu ada orang yang bisa rangkai kata-kata indah, ada yang tidak bisa saudara. Tapi rangkaian kata-kata yang saudara keluarkan dari hati, itu tetap indah kedengaran oleh Tuhan. Saya percaya. Mengapa kalau tidak demikian? Ini worship atau penyembahan hanya didominasi oleh orang-orang yang bisa musik. Bagaimana dengan ibu-ibu atau orang tua kita yang tidak punya bakat musik? Jangankan nyanyi fales, ngomong saja fales. Teman saya bilang, saya bernafas pun fales Pak, katanya. Bernafas pun bisa fales ya. Kalau kayak gitu, apakah kata-kata saya, pujian saya menjadi penyembahan di hadapan Tuhan? Saya percaya, bahkan engkau tanpa kata-kata pun itu bisa jadi penyembahan bagi Tuhan. Kenapa? Ingat, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Musik yang indah, kata-kata yang indah, tidak langsung secara serta-merta, pasti itu dari hati saudara. Tapi kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oke, kemudian ayat
7 ya sekarang ya. Ayat 8 sekarang. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya, oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini dan yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ayat 14, lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah. Jadi zaman dulu itu modal satu perubahan besar adalah firman. Setiap kali beginilah firman Tuhan, itu adalah awal dari sejarah, saudara. Selalu, termasuk satu insiden ini, penyerangan oleh musuh di bangsa Yehuda pada waktu itu yang dipimpin oleh Yosafat. Dimulai dari sini, saudara. Di mana tadi? 15. Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Kata Tuhan begini ya, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka, mereka akan mendaki pendakian Jis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Ini worship ya saudara. Ini benar-benar penyembahannya Yosafat, karena dia sepertinya tidak tahu lagi apa-apa. Otoritas tertinggi pada saat itu adalah firman Tuhan. Dia sebagai raja pun, dia tidak melihat otoritas dia bisa dipakai, karena dia nggak tahu lagi, sekalipun dia punya otoritas. Karena kalau hitung-hitungan pasukan, dia sudah tahu pasti kalah. Makanya dia takut. Kalau saudara punya sumber daya yang lebih, saudara merasa pasti bisa, nggak mungkin saudara takut. Justru saudara takut karena saudara tahu saudara nggak mungkin bisa menang kali ini. Tapi ketahuilah saudara, peperangan pertempuran ini bukan milik saudara. Tapi Tuhan sendiri yang bertempur. Amin. Ayat 19, kemudian orang Lewi, Bani Kehat, dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Kemudian ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Sebagai raja pun, dia ingin rakyatnya semua matanya tertuju kepada Tuhan. Maka di Agape Grace Family, pemimpin-pemimpin di gereja ini atau pastor-pastor yang ada akan selalu menunjukkan kepada saudara agar saudara tetap percaya kepada Allah. Mata yang tertuju kepada Kristus. Amin saudara. Karena kita pun sesungguhnya tidak tahu. Kalau saudara sedang dalam keadaan sulit, mengalami masalah, kita sesungguhnya juga tidak punya jawaban selain hanya Yesus. Saudara cuma perlu percaya kepada Dia. Amin. Kemudian setelah ia berunding, ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat yang mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saudara mungkin saudara udah sangat paham dengan kisah ini. Mereka cuman bernyanyi memuji Tuhan. Saya rasa ini adalah pertempuran paling konyol ketika orang bawa senjata segala macam datang untuk bertempur siap-siap. Ternyata yang bertahan itu cuma nyanyi.
pertahanan terkuat adalah bernyanyi. Itu kan konyol ya saudara ya. Tetapi itu terjadi dan saudara sudah tahu. Maka saya ingin kita mungkin gini ya, kita langsung lompat ke ayat 24 ya. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. 23 deh, 23. Supaya ada gambar sedikit bagaimana mereka akhirnya menang dari pertempuran. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi mereka itu aliansi dulu, kalahkan dulu musuh bersama, habis itu mereka saling juga terakhir. Jadi ternyata mereka saling membunuh. Makanya ayat 24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai. Berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Enggak ada sisa, pasukan mereka semua bertempur sendiri gitu ya. Sampai mati semua, enggak ada sisa. Ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Jadi walaupun itu aneh, dan akhirnya peperangan itu dimenangkan dengan cara yang aneh, dan orang itu semua habis karena saling membunuh, masih ada sisa saudara. Sisanya apa? Harta kekayaan mereka. Tinggal diambil saudara. Karena salah satu tujuan orang berperang adalah mengambil kekuasaannya dan barang-barangnya. Dan kali ini mereka tidak perlu menjalankan pertempurannya, tapi barang-barangnya diambil saudara. Ini kemenangan yang jauh lebih dari pemenang. Ini pemenang yang jauh lebih dari pemenang. Ya, tidak perlu berperang, tapi hasilnya tetap dia dapat. Kedengarannya familiar. Yesus yang berperang, kita yang ambil hasilnya, saudara. Yesus yang disalibkan, efeknya kita yang ambil. Makanya saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Betul ya, kejadian ini sah ya. Oke, kemudian ayat 25 tadi ya, mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Saudara bayangkan 3 hari itu bukan berperang, ngambilin barang mereka. Ya, kalau kita sudah menang pertempuran, 1 hari ini bagian logistik kumpulin barangnya, ambil, mereka ambil semua, ambil ya. Tapi kalau sampai itu harus diambil dalam waktu 3 hari, saudara, dan dengan pasukan mereka yang banyak itu, 3 hari berarti banyak sekali, saudara. Pada hari keempat, ayat 26, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Sebelum dan sesudah mereka memuji Tuhan, saudara. Jadi waktu memuji sebelum itu, sebelum peperangan itu bagaimana hasilnya, mereka sudah menyembah Tuhan. Setelah mereka sudah melihat mata kepala sendiri, bahkan sudah mengambil barangnya, sudah merasakan, saudara, tetap yang mereka lakukan adalah menyembah Tuhan, saudara. Ini sangat luar biasa, ya. Ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Kemudian, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem, ayat 27 ya, dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang datang yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah. Saudara, saya katakan, rumah tanggamu amanlah, bisnismu amanlah, apalagi kesehatanmu amanlah, ya, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Saudara, mungkin kita sebagai orang yang sudah punya ini dan itu, langkah berikutnya adalah bagaimana melindungi apa yang kita miliki. Tapi kita nggak pernah akan bisa melindungi apa yang sudah Tuhan berikan ke kita selain kalau bukan Tuhan sendiri yang melindunginya, saudara. Oleh sebab itu, lepaskanlah bebanmu. Jangan berpikir karena engkau mendapatkan itu dengan susah payahmu, padahal di sisi lain saudara tidak sadar bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Maka saudara juga perlu melepaskan beban bagaimana menjaganya. Karena ada orang mengatakan bahwa kalau itu didapatkan oleh kekuatanmu, maka pertahankanlah dengan kekuatanmu juga.
Makanya orang yang kalau sudah setiap tahun juara satu itu saya nggak tahu senang atau beban, saya nggak tahu. Kalau dia merasa juara satunya itu dia dapatkan dengan susah payah saudara, tentu dia akan menjadi beban. Karena dia tahu waktu dapatin itu susah. Tapi ketika kamu dapatkan itu dengan tidak sulit, kamu merasa ini aku tidak layak dapat. Seperti mereka, aku tidak layak menjarahin, aku tidak berperang. Ini benar-benar aku tinggal ngambil, segampang itu. Nah, kalau segampang itu, maka yang menjadikan aman juga segampang itu. Kalau saudara menjadi ranking 1 yang sekolah ya, saudara merasa ranking 1 itu karena anugerah, berarti untuk mempertahankannya juga karena anugerah. Kalau saudara dalam hidupmu menuai kesuksesan, itu saudara merasa bukan karena saudara hebat, itu karena anugerah, maka saya percaya saudara juga perlu lepaskan beban itu untuk mempertahankannya juga karena anugerah. Bagi saya di dalam Tuhan itu bukan pertahanan, tapi pertumbuhan. Bukan sekedar bertahan, tapi saudara bisa expand. Amin. Bisa diperluas lagi. Bisa ditingkatkan lagi. Saya percaya itu. Amin. Nah, saya sangat senang mendengar bagaimana kerajaan Yosafat akhirnya aman karena orang-orang yang menyatakan ini, negeri-negeri yang di sampingnya itu, yang menyaksikan sendiri bahwa Tuhan Allah Israel memang beda. Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Mereka mengenali itu. Dan mereka mengatakan kerajaan Yosafat aman. Karena Allahnya Yosafat itu mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Jadi kalau orang melihat hidup kita itu bukan karena kita, tapi Tuhan kita, penginjilan menjadi sulit. Apakah memberitakan Injil itu menjadi sulit? Saudara cuma perlu hidup saja, bergaul sama mereka, itu sudah penginjilan saudara. Saudara menyatakan apa adanya hidup saudara saja, itu adalah surat terbuka yang bisa dibaca. Mereka sudah melihat siapa saudara dan siapa Tuhan saudara. Amin. Karena di istilah orang Chinese ada begini, ini anak, bahasa Chinese-nya Tikongkia, Tikong itu Tuhan kan, anak Tuhan. Tapi enggak segampang ini. Bagi mereka Tikongkia itu bukan kayak orang Kristen sebut anak Tuhan, tapi ini kayak dewa gitu loh, anak dewa gitu loh. Kalau Tuhan kan kita merasa Tuhan yang ini kan, tapi Tikongkia ini apa? Apapun yang dia lakukan kok sukses saja. Orang semua gagal, dia sukses sendiri. Katanya dia beli rumah ya kan, nanti kalau misalnya kena tsunami, kiri kanan kena, rumah dia enggak. Ini Tikongkia ini. Kalau orang melihat hidup saudara kayak gitu, mereka mengatakan, Tikongnya kamu siapa? Tuhannya kamu siapa gitu loh. Iya kan? Dan saya yakin dan percaya, saudara dan saya mempunyai Tuhan yang seperti itu. Amin. Oke, kisah terakhir saya akan ambil dari Perjanjian Baru. Tadi sudah agak nyesek juga lihat kesalahannya Daud dan akhirnya dia bangkit kembali dan dia mendapatkan anak yaitu Salomo ya, dan kemudian dari Yosafat kita juga melihat seorang raja juga. Ini semua di Perjanjian Lama masalahnya saudara ya. Jadi mereka juga memetik kemenangan tanpa kekuatan mereka sendiri. Kita sudah lihat mereka worship Tuhan, mereka matanya hanya tertuju pada Tuhan, sama seperti Daud tadi, Yosafat dan rakyatnya semua juga sama. Tapi saya mau ambil dari Perjanjian Baru kali ini. Yang ketiga kita akan lihat Paulus pada saat mereka memberitakan Injil. Di Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, kalau tenun beda ya. Kalau perempuan tenun-tenun gak apa-apa. Ini tenung itu santet ya. Zaman sekarang santet kan. Dia bisa baca mantra, kemudian bikin apa gitu ya. Tapi tenungan ini biasanya mereka punya roh peramal. Mereka bisa meramal gitu ya. Dan itu bisnis saudara pada waktu itu. Bisnis. Dan dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi kalau saudara bilang, ada yang mengelola pengemis, ada yang mengelola preman, penenung pun ada pengelolanya zaman dulu. Ternyata dari dulu pun begitu. Ada backingnya di belakang.
Karena mereka yang beroleh penghasilan besar. Cuman yang jalani usahanya si hamba perempuan ini yang mempunyai roh tenung ini. Karena kalau hamba ini sedang bekerja gitu kan, mereka bisa dapat duit ya. Ia mengikuti Paulus, saudara lihat ya ayat 17. Paulus ini ngapain? Mereka berjalan memberitakan Injil, saudara. Ayat 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang. Sambil berseru, katanya, kata perempuan ini ya yang roh tenung ini ya, dia bilang begini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Pertanyaan saya saudara, bagus enggak kata-kata itu? Benar enggak kata-kata itu? Benar. Siapa yang mengeluarkan kata-kata yang begitu bagus dan benar itu? Orang yang punya roh tenung, saudara. Iya kan? Saudara tahu dia lakukan berapa lama? Ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Saya sangat tertarik ya, kenapa Paulus berkata pada roh bukan kata sama perempuan itu ya. Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi ilmunya keluar, nggak ada lagi ilmunya. Saudara gini saudara, Paulus sedang menginjil. Dia bukan seperti Daud yang melakukan kesalahan. Dia bukan seperti Raja Yosafat sedang berkuasa. Dia sedang menginjil saudara. Dan itu pun di-endorse sama setan. Di-endorse. Pakailah produk ini. Mereka ini adalah orang hamba Allah ya. Mereka sedang memberitakan jalan keselamatan. Endorse itu saudara. Kita sebagai gereja tidak perlu di-endorse oleh setan. Amin. Sekalipun di-endorse berhari-hari, akhirnya di-take down juga. Keluar dari perempuan itu, akhirnya hilang roh itu kan, keluar dari perempuan itu. Saudara tahu reaksinya apa? Gara-gara itu saudara, gara-gara itu, ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa bisnis mereka, harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya, biasanya orang menyeret-nyeret kita itu karena pendapatannya terganggu, saudara. Ya kan? Dan mereka bukan nggak tahu loh, bahwa mereka ini sedang memberitakan jalan keselamatan. Karena roh yang mereka percaya, roh yang mereka jadikan, andalan, itu pun mengendorse jalan kebenaran ini. Ya kan? Jalan keselamatan ini. Tapi mereka demi penghasilannya terganggu, pasti bereaksi saudara ya. Ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka kepadanya, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat, ini fitnah ya saudara ya, yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Ini mulai hate speech ya. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ini udah di penjara, dijaga oleh kepalanya langsung saudara. Ini memang sudah dianggap kejahatan serius. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, maksudnya paling dalam, paling pusat. Ini paling penjara dengan pengamanan tertinggi ya. Membelenggu kaki mereka, bukan cukup sampai di tengah, belenggu lagi kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kalau Alkitab bilang kuat, itu benar-benar kuat saudara. Kalau yang kita bilang kuat sekarang nggak kuat ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas ngapain saudara? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Tahu dia nyanyi lagu apa? Aku bersujud, menyembahmu Yesus. Enggak lah ya, itu lagu lain ya saudara ya. Saya enggak tahu mereka nyanyi lagu apa. Tetapi mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi saudara, jangan kira rasul-rasul ini bisa dihentikan pakai penjara, saudara.
pakai belenggu, nggak bisa saudara. Karena di situ ada prospek. Di penjara pun ada prospek. Kalau salesman ya, dilempar kemana pun prospek dia ya. Sampai penjara pun ada juga prospeknya, ada namanya di sana ya. Orang-orang yang mendengarkan mereka, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya pengen saudara tanyakan pada diri sendiri. Menurut saudara, apakah mereka harapkan itu? Apakah Paulus dan Silas itu waktu mereka dibelenggu gitu, mereka berdoa dan menyanyi, mereka tahu dengan berdoa dan bernyanyi pasti bisa lepas semua belenggu? Saya yakin mereka nggak tahu. Karena mereka bukan melakukan itu karena metode. Seandainya karena metode, ini udah kayak mantra. Nanti kalau aku sudah nyanyi, aku tunggu copot enggak. Nah itulah yang dilakukan orang Kristen saat ini. Aku sudah nyanyi Tuhan, aku sudah sembah Engkau Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa. Kenapa enggak terjadi terobosan? Tungguin kapan belenggunya lepas. Saudara enggak di penjara kayak mereka. Dan mereka pun di penjara, mereka enggak tahu kalau nyanyi dan berdoa itu akhirnya terjadi gempa bumi. Goyang ya semuanya dan akhirnya terlepas belenggu mereka semua. Lihat apa yang terjadi berikutnya. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Saya pikir mau bunuh mereka. Saya pikir, wah kok terbuka, mereka mau kabur ya. Saya pikir ambil pedang mau bunuh mereka, tapi mau bunuh diri. Kenapa? Karena mati aku. Aku nggak becus menjaga tawanan gitu kan. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi lihat saudara, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Enggak apa-apa ya, don't worry, we are here ya. Kami enggak kemana-mana, jangan bunuh diri. Ya kan? Si Paulus sayang sama kepala penjara ini. Kasian gitu loh, kasian. Salah paham kan, mau bunuh diri salah paham. Kirain udah kabur semua gitu kan. Kemudian ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa sulu tahu ya, obor ya, senter kalau zaman sekarang, pokoknya pencahayaan ya. Kemudian ayat 29 ya, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Tersungkur dia, saudara. Biasanya kalau kepala penjara sama tawanan, yang tersungkur itu tawanan. Tapi kali ini terbalik, kepala penjara tersungkur sama tawanan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dia yang kaget sendiri, saudara ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Prospek dia ya. Dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Mereka juga kaget apa yang terjadi ya. Kepala penjara meneruskan pesan ini kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri untuk membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Karena mereka menangkap pakai settingan. Ini namanya kriminalisasi. Ya kan? Ini yang namanya kriminalisasi. Ayat 39. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka, memohon ya, tolonglah, pergilah, jangan lagi di penjara sini, keluarlah, ayo. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah mereka bertemu saudara-saudara di situ, menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Saudara, saya rasa 3 kisah ini cukup memberikan satu contoh kepada kita dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin seperti Daud yang pencobaan datang karena kesalahan kita sendiri. Tapi Daud yang dia lakukan adalah menyembah Tuhan.
dia move on, dan kemudian sebagai gantinya anak yang mati itu Tuhan menganugerahkan Salomo yang adalah hikmat. Ketika kita move on, Salomo itu adalah kita tahu bahwa Salomo punya hikmat yang paling besar. Tuhan memberikan kepada dia karena dia minta itu, dan dia memang adalah orang yang sangat-sangat berhikmat. Saudara bayangkan, anak hasil perjinahan, Daud minta tolong kepada Tuhan agar kalau bisa berbelas kasihan tidak mati. Dan itu akhirnya mati, itu konsekuensi daripada apa yang menjadi kesalahan Daud. Tetapi ketika Daud menyembah Tuhan, dia move on, Tuhan menganugerahkan hikmat sebagai gantinya. Kemudian Yosafat, dia tidak lakukan kesalahan apa-apa, dia memimpin seperti biasa, sehari-hari seperti biasa. Tapi tiba-tiba dapat informasi negatif, bahwa akan ada penyerangan. Tapi saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah Tuhan juga. Pada saat mereka menyembah Tuhan, bukan mereka sendiri yang bertempur. Tetapi hasil pertempuran tetap menjadi bagian dari mereka. Seolah-olah memang mereka bertempur, dan hasil pertempuran tetap menjadi bagian mereka. Saudara, pada saat saudara mendengar kabar-kabar negatif, mungkin saudara seperti Yosafat, saudara menjadi takut. Tetapi pada saat saudara mengajak saudara dan seisi rumah saudara untuk mata tertuju kepada Kristus hari ini, maka bukan saudara sendiri lagi yang bertempur. Tetapi hasil itu juga saudara tetap bisa mendapatkannya. Karena saudara lebih dari pemenang. Sekali lagi, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah Tuhan. Pada saat kita lihat kisah para rasul, apakah Paulus melakukan kesalahan? Tidak. Apakah Rasul Paulus sedang memerintah sebagai raja? Tidak, mereka sedang memberitakan Injil. Ternyata saudara, memberitakan Injil juga bisa dapat masalah saudara. Dan saudara lihat masalah yang dihadapi bagi rasul-rasul itu bukan masalah. Itu adalah musim untuk mereka bermain-main di penjara. Dan di sana dia menangkan jiwa saudara. Dan menghapus semua reputasi jelek. Karena orang yang di penjara reputasinya selalu jelek. Tetapi lihat, mereka minta maaf. Orang-orang yang memenjarakan mereka itu minta maaf. Pembesar-pembesar pejabat itu minta maaf sama mereka. Tapi ingat, di awalnya itu mereka berjalan sedang memberitakan Injil dan di-endorse oleh roh tenung. Bahkan iblis pun tahu apa yang sedang saudara lakukan. Kalau saudara hari ini sedang pelayanan, saudara melakukan penginjilan. Bahkan iblis pun tahu apa yang saudara sedang lakukan. Dan saudara tidak lakukan kesalahan apapun, mereka seolah-olah akan membuat saudara pada posisi bersalah. Membuat saudara dalam posisi terikat atau terbelenggu. Tapi apa yang mereka lakukan? Doa dan menyembah Tuhan. Menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Tanpa expect apa-apa, tanpa harap apa-apa, Tuhan sendiri bekerja saudara. Semua tergoncang, ekstranya. Pada saat penginjilan tentu harapan mereka adalah orang terima Yesus. Ini di penjara dan benar tetap orang terima Yesus kan. Bahkan kepala penjara dan keluarganya. Bahkan pembesar-pembesar semuanya mendengar. Seperti Yosafat, negeri tetangganya melihat. Wah, Allah Israel menjaga orang Israel. Memang Yosafat luar biasa Allahnya gitu. Nah, saya percaya apa yang kita lakukan tidak akan pernah benar-benar maksimal kalau bukan Tuhan sendiri yang turun tangan. Tapi apa yang bisa kita lakukan selain kita puji dan menyembah Dia, saudara? Karena kita tahu berulang kali, kita nggak bisa terikat kepada pengalaman masa lalu. Kalau kita keluar dari kejadian-kejadian atau keluar dari masalah-masalah kita seperti yang saya sebut masalah A, masalah B, kita mungkin selesai masalah itu, tapi kita nggak bisa bergantung pada pengalaman masa lalu. Tapi kita bisa bergantung kepada Tuhan yang sama di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Amin. Bukan metode seperti itu Tuhan lakukan, tetapi Tuhan yang sama itu ada di pihak saudara. Tuhannya Daud, Tuhannya Yosafat, Tuhannya Rasul Paulus adalah Tuhannya saudara dan saya. Tuhan kita layak kita puji dan kita sembah. Amin saudara. Saya undang saudara yang ada di ruangan studio ini bangkit berdiri, dan saudara yang ada di rumah, kita sama-sama satukan hati. Kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan buat apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Karena kita tahu bersama-sama bahwa kita tidak pernah bisa merancang hidup kita sesuai dengan apa yang kita mau. Seringkali bahkan apa yang kita sudah rancang itu seringkali tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Tetapi
harapan kita boleh berubah, saudara. Mungkin masa depan kita nampaknya bisa berubah. Mungkin nantinya kita mau sekolah ini, mau belajar ini, tapi ujung-ujungnya mungkin bisa berubah, saudara. Tetapi seperti Rasul Paulus, dia awalnya bukanlah orang yang memberitakan Injil. Justru dia adalah orang-orang yang menyiksa orang-orang yang percaya pada Yesus, menganiaya orang-orang percaya. Tetapi pada perjalanan dia untuk melakukan keinginan hati yang jahat itu, Tuhan bisa ubah hidupnya untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin saudara sudah punya cita-cita dalam hidup ini, tapi ketahuilah bahwa Dia adalah Tuhan Allahmu. Dia punya masa depan terbaik untukmu. Lebih baik dari harapanmu, lebih baik dari bayanganmu. Pertanyaannya, apakah engkau percaya padanya? Apakah matamu tertuju kepada Dia?